Setiap hari perhentian ini kami mau datang kepadamu mari Tuhan Engkau menikmati sembah sujud kami, mari Tuhan Engkau dipuaskan, disenangkan dengan ibadah kami hari ini. Dan biar ketika kami duduk untuk mendengarkan firman-Mu, Engkau berbicara secara khusus kepada kami. Roh Kudus menerjemahkan kepada setiap hati, kepada setiap pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, perkenalkan saya Grace Sumilat. Saya baru sebulan ini berpindah dari Kota Wisata Batu ke Kota Magelang. Saya membawa keluarga saya. Saya perkenalkan yang paling ganteng ini suami saya ya, Bapak Ari Prasetyo Widiono ya, Boas Ari Prasetyo Widiono. Mungkin kakaknya beliau ini sering khotbah di sini ya, Bapak Pendeta Denny Yoga Trianto ya. Baik, dengan putri saya Melody ya, Melody Harvest Elnert Widiono ya. Ini adalah anak kami yang kedua ya. Kami dikaruniai Tuhan 3 anak. Baik, perkenalannya cukup ya. Saya melayani Tuhan di GPDI Karisma Kalinegoro Magelang, dan saya puji Tuhan dipercaya Tuhan kami berdua untuk mengelola yayasan, namanya Yayasan Jenius Cara Alkitab, dan juga kami mengelola sekolah online namanya Bina Keluarga Bahagia Online School gitu ya. Baik, seberapa banyak di antara kita yang siap dengarkan firman Tuhan? Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Ya, katakan sama kanan kirinya, siap dengarkan firman dengan lapar dan haus. Sudah ketemu ya PowerPoint saya? Ya, baik. Kita akan mengangkat satu judul, mengusung tabut Allah di dalam hidup kita. Baik. Belum ketemu filenya? Hah? Tadi anaknya Ibu Gembala tadi yang bantu. Tadi sudah. Baik, sambil menunggu PowerPoint-nya disiapkan, saya akan sampaikan dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari di sini, yaitu apakah tabut Allah itu? Ya, poin yang kedua kita akan belajar tabut Allah itu memperlambangkan apa, begitu ya. Yang ketiga kita akan belajar apa sih isi tabut Allah itu. Next.
Yang berikutnya kita akan belajar sejarah tabut Allah. Dan yang terakhir kita akan merenungkan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, yang pertama. Next. Ya. Ya, tabut Allah itu sebenarnya apa ya? Mungkin kita udah sering dengar tabut Allah, tabut perjanjian Allah gitu ya. Tabut Allah itu sebenarnya ada apa ya? Tabut Allah itu sering disebut tabut perjanjian. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Aron Habrit, atau sering disebut juga tabut hukum Allah. Apa sebenarnya tabut Allah itu? Tabut Allah itu adalah wadah yang digambarkan dalam Alkitab, berisi loh-loh batu yang tertulis perintah Allah, 10 perintah Allah, berisi mana, juga berisi tongkat Harun yang berbunga. Jadi kayak semacam wadah atau peti gitu ya, wadah atau peti yang berisi 3 benda ini. Ada loh batu, ada mana, dan juga ada tongkat Harun yang berbunga. Next. Ya, ini akan kita pelajari ya. Next, terus aja. Apakah tabut Allah itu? Terus perlambang dari apakah tabut Allah itu? Lanjut. Isi tabut Allah itu apa? Ya. Berikutnya yang keempat, sejarah tabut Allah. Yang kelima, perenungan buat kita semua. Next. Nah, sekarang kita belajar apa sih tabut Allah itu sebenarnya. Saya sudah sampaikan tadi, tabut Allah adalah wadah yang digambarkan dalam Alkitab berisi 3 benda ini, yaitu 10 hukum Allah yang tertulis dalam 2 loh batu, tongkat Harun yang berbunga, serta mana, yaitu roti surga. Next. Nah, kalau zaman sekarang ini tabut Allah itu nggak perlu ada di gereja. Kalau zaman sekarang ini gereja nggak perlu harus punya tabut Allah. Dan kalau zaman sekarang ini tabut Allah ada di mana juga nggak tahu ya. Katanya sih hilang, nggak tahu udah ditemukan atau belum ya. Tabut Allah yang sesungguhnya itu ada di mana itu kita nggak tahu sekarang. Tapi yang jelas seperti ini. Tabut Allah itu hanya suatu perlambang atau suatu yang menggambarkan sesuatu. Ayo kita akan baca di dalam Keluaran 25 ayatnya, Keluaran 25 ayatnya yang ke-22. Di situ dikatakan, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang ada di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Katakan bertemu, katakan berbicara. Di mana Tuhan bertemu dengan Musa? Di mana Tuhan berbicara dengan Musa? Yaitu di tempat di mana tabut Allah itu berada. Bukan berarti kalau nggak ada tabut Allah, Musa di luar, itu berarti Tuhan nggak bicara, dia nggak ketemu dengan Tuhan. Enggak. Tapi ketika Tuhan mau bertemu, ketika Tuhan mau berbicara di dalam kemah sembahyang kepada Musa, Tuhan suruh Musa masuk ke ruang tempat Maha Kudus, ruang Maha Kudus, bukan di pelataran, bukan di ruang kudus, tapi ruang Maha Kudus. Di situ ada tabut Allah. Disitulah Tuhan berbicara dengan Musa. Disitulah Tuhan bertemu dengan Musa. Katakan bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat Bilangan 10. Bilangan 10 ayatnya yang ke-33. Kita akan baca sama-sama ya. Bilangan 10 ayatnya yang ke-33. 1, 2, 3. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka.
Kemanapun bangsa Israel pergi, di situ ada tabut Allah yang berjalan di depan mereka. Selain tiang awan, selain tiang api, ada tabut Allah yang memimpin perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Katakan, Tuhan memimpin. Katakan, Tuhan hadir. Jadi ada 4 hal ini. Keintiman di mana umatnya bisa bertemu dengan Tuhan, itu digambarkan dengan tabut Allah ini. Yang kedua adalah perjumpaan pribadi. Ketika umat Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, digambarkan dengan tabut Allah ini. Keintiman itu ketika Tuhan berbicara kepada umatnya. Ketika Tuhan itu menyatakan suaranya, menyatakan kehendaknya, itu digambarkan dengan tabut Allah ini. Yang ketiga, Tuhan menyatakan hadiratnya. Loh, Tuhan itu maha hadir di jalan raya, di bis, di kol, di kamar mandi, di dapur, di kamar kita, di kuburan pun ya. Di mana itu Tuhan hadir. Tetapi kalau kita bicara hadirat Tuhan, bukan masalah Tuhan yang maha hadir, tapi di mana Tuhan menyatakan kehadirannya kepada umatnya. Kita sering dengar ya, aku mencintai hadirat-Mu Tuhan. Loh, Tuhan itu hadir di mana-mana. Tetapi hadirat Tuhan itu bicara tentang di tempat di mana Tuhan menyatakan kehadirannya. Yang keempat adalah guidance atau tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Nah, kalau orang-orang main ke Borobudur itu ada guide-nya ya. Guide itu orang yang nuntun, yang jelasin ini arca ini apa candi Hindu atau Buddha, lalu ini artinya apa, lalu ini sejarahnya gimana, terus harus lewat mana, ini anak tangganya ada berapa. Itu kalau turis asing atau domestik nggak paham apa-apa, harus perlu guide. Nah, itu yang Tuhan lakukan melalui tabut Allah ini. Kita akan perkatakan sama-sama ya. Tabut Allah melambangkan satu, keintiman dengan Tuhan. Tuhan mau berbicara dengan umatnya. 2, perjumpaan dengan Tuhan. 3, hadirat Tuhan. 4, tuntunan dan pimpinan Tuhan. 4 hal ini yang kita baca tentang tentang apa sih tabut Allah itu menggambarkan apa di zaman sekarang. Jadi Anda jangan menuntut gini, Bapak Ibu Saudara, di gerejaku nggak ada tabut Allah. Ada ya, di rumahku nggak ada tabut Allah. Jangan bilang gitu ya. Ada, karena di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan berbicara, di mana Tuhan memimpin, di mana kita berjumpa dengan Tuhan, dimanapun itu, di situ ada tabut Allah. Katakan amin. Next, tabut Allah itu isinya apa sih? Gitu ya. Tabut Allah isinya ada 3. Yang pertama, 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan hukum-hukum Tuhan. Di mana Tuhan hadir, di situ hukum-hukumnya juga hadir. Amin. Ketika Ananias dan Safira gak menyadari mereka berjumpa dengan hadirat Roh Kudus yang luar biasa, mereka berbohong, mereka tidak membangun integritas, mereka tidak mau jujur ketika ditanya oleh rasul-rasul. Akibatnya apa? Mati. Ya, di dalam hadirat Tuhan, di tabut Allah ini tersimpan yang namanya 10 perintah Allah. Oleh karena itu jangan heran, waktu Tuhan Yesus ketemu sama perempuan Samaria, Tuhan Yesus ngomong apa? Saatnya telah tiba, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu nyembah Tuhan tidak bisa cuma ngeroh, harus ada kebenaran. Oleh karena itu tabut Allah salah satu isinya adalah 10 hukum Allah. Katakan, di dalam tabut Allah ada hukum-hukumnya. Yang kedua, di situ ada tongkat Harun yang berbunga. Waktu itu orang Israel ada yang memberontak sama Tuhan, gak percaya loh, kami ini kan sama-sama orang Lewi, kenapa dari orang Lewi yang terpilih cuma Harun aja? Emang gak ada orang lain yang Tuhan mau pakai?
Lalu setiap suku suruh ngumpulkan tongkat gitu ya. Lalu ada tongkat yang punyanya Harun gitu ya. Tongkat itu benda mati, diambil dari kayu pohon memang, tapi itu sudah pohon udah nggak ada akarnya, udah nggak ditancapkan di tanah. Besoknya waktu mereka lihat tongkatnya, siapa yang bisa mengeluarkan bunganya? Ada bunga. Tongkat itu loh, tongkat biasa, tongkat udah mati, udah nggak ada akarnya, udah nggak ada kehidupan, kayu yang udah dipotong-potong kan, udah keluar bukan pohon lagi kan. Tapi tongkatnya Harun bisa berbunga. Ini berbicara tentang otoritas Tuhan. Katakan otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan itu adalah kepemimpinan Tuhan, bahwa Tuhan itu menyatakan dia itu berkuasa, bahwa dia itu pemimpin, bahwa dia itu memegang tongkat kepemimpinan. Ya, oleh karena itu waktu Yesus mau naik ke surga, dia berkata begini, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik kuasa yang di surga maupun kuasa yang di bumi. Jadi Tuhan Yesus itu dikasih Tuhan Allah Bapa itu otoritas atau kuasa, baik yang di surga maupun di bumi. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak cuma itu aja, Tuhan Yesus bilang gini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda apa di situ? Dikatakan untuk mengusir setan, tanda-tanda untuk berbicara dalam bahasa yang baru, tanda-tanda kalau mereka memegang ular mereka nggak akan mati. Kalau mereka diracun, mereka tidak akan sakit. Dan kalau mereka tumpang tangan kepada orang sakit, orang itu akan sembuh. Nah, tongkat Harun ini bicara tentang otoritas Tuhan. Di perjanjian baru, otoritas itu juga diberikan kepada kita orang percaya. Amin. Ada orang sakit, gak usah ragu-ragu, tumpang tangan aja. Mau sembuh mau enggak itu bukan urusan kita. Tumpang tangan, doakan, tanya, mau enggak saya doakan dalam nama Yesus? Kalau mau, doakan aja. Kuasa Tuhan bekerja, orang itu sembuh. Buka hati, kesempatan, beritakan Injil. Amin. Ada orang kerasukan setan, usir setannya dalam nama Yesus. Mau setannya pergi mau enggak bukan urusan kita, kita lakukan. Kita udah dikasih Tuhan otoritas, kita udah dikasih Tuhan satu kuasa untuk melakukannya. Kita lakukan di dalam nama Yesus. Amin. Kalau kita pergi lalu orang yang nyuguhin kita itu jampi-jampi, ngasih di teh kita itu opo-opo ya, kalau orang Sulawesi bilang jampi-jampi, nggak usah takut, dalam nama Yesus minum aja. Nanti orang itu yang kaget sendiri, kok orang Kristen kok mau disantet dai soy, udah tak kasih kopi teh yang ada dari Pak Dukun ya, kok nggak bisa kena santet ya orang Kristen, malah santetnya balik ke dukunnya lagi ya kan, mendal ya kan. Kenapa? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Lalu berikutnya ada mana. Mana adalah roti surga yang turun dari surga, roti yang memelihara bangsa Israel. Kalau di Alkitab contohnya banyak sekali mana itu ya, roti surga, seperti 5 roti 2 ikan, seperti minyak seorang janda, seperti juga Elia dan janda Sarfat, seperti juga Elia dipelihara Tuhan melalui catering dari burung gagak dan seterusnya ya. Jadi ada 3 di dalam tabut Allah yang melambangkan hadirat Allah ini, ada 3 hal. Hukum-hukumnya, otoritas atau kuasanya, dan juga pemeliharaannya. Katakan amin. Next. Nah, kita akan belajar sejarah tabut Allah. Wah, ada 12, ada berapa ya? Ya, ada 12 dalam sejarah ini akan kita pelajari. Yang pertama, zaman Musa. Yang kedua, zaman Yosua. Yang ketiga, zaman Samuel vs diperbandingkan dengan Hofni dan Pinehas. Yang keempat, zaman Filistin di area di tempat negeri Filistin. Yang kelima, di Bet Semes. Next. Yang keenam,
di rumah Abinadab, yang ketujuh di zaman Saul, yang kedelapan di zaman Daud terjadilah skandal Usa, yang kesembilan di rumah Obed Edom, yang kesepuluh yaitu dipindahkan ke Bukit Sion oleh Daud, yang kesebelas visi hidup Daud, yang kedua-belas Uria cinta tabut Allah. Itu sejarah yang akan kita bahas. Baik, langsung aja yang pertama kita bahas di zamannya Musa. Ya, Anda jangan berpikir, Bu Kris pembahasannya kok banyak banget. Saya cepet kok nanti bahasnya, tenang aja ya. Zaman Musa, di zaman Musa membuat tabut Allah itu dengan ketepatan, tepat seperti yang dia lihat, tepat ukurannya, tepat bahan pembuatannya apa, cara buatnya bla bla bla, semuanya itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Katakan tepat. Dan di mana tabut Allah itu berada? Ayatnya sudah kita baca tadi. Musa bertemu dengan Tuhan. Katakan bertemu Tuhan. Di mana tabut Allah itu berada? Tuhan berbicara dengan Musa. Katakan mendengar suara Tuhan. Dan di dalam Ibrani 3 ayat 2 dikatakan Musa adalah pribadi yang setia dalam segenap rumahnya. Wow. Mau gak kita seperti Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan mau setia mengiring Dia? Di dalam tadi sejarah-sejarah banyak yang akan kita bahas, kita akan perbandingkan setiap tokoh. Apa sih yang mereka alami, pengalaman mereka bersama dengan tabut Allah? Yang pertama Musa ini. Musa ini orang yang sering bercakap-cakap dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, keluar masuk ruang Maha Kudus. Di situ dia sering bertemu dengan tabut Allah ini. Dan dikatakan setia dalam segenap rumahnya. Sampai akhir hidupnya Musa tetap setia. Tokoh berikutnya kita lihat di zaman Yosua. Yosua adalah pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, menduduki dan merebut tanah Kanaan. Yosua tidak pernah meninggalkan tabut Allah. Tabut Allah selalu disuruh jalan duluan, nyebrang sungai Yordan, ada tabut Allah di situ. Mengelilingi tembok Yeriko, ada tabut Allah di situ. Mau nggak kita seperti Yosua, yaitu apa? Menjadikan tabut Allah itu paling utama, paling depan. Menjadikan tabut Allah itu yang memimpin hidup kita. Menjadikan penyertaan dan perkenanan Tuhan itu yang paling utama dalam hidup kita. Begitu imam mengangkut tabut Allah, kakinya itu celip, terkena di airnya sungai Yordan, langsung aliran sungai Yordan itu terputus menjadi bendungan di sebelah sini, yang sebelah sini menjadi tanah kering, bangsa Israel bisa lewat. Beda kalau di zamannya Musa ulurkan tongkat, laut terbelah baru mereka lewat. Tapi kalau di zamannya Yosua kakinya celup di air dulu, baru sungai Yordan itu terbelah. Saudara, mau nggak kita seperti Yosua, menjadikan hadirat Allah, menjadikan hukum-hukum Allah, menjadikan otoritas Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita? Saya baru pindah dari Batu ke Magelang sekeluarga. Kami nggak tahu mau bergereja di mana, kami bergumul. Tetapi kami mau ikut apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Next, kita lihat di zaman Samuel vs Hofni dan Pinehas. Di zamannya Samuel itu tabut Allah itu ada di Silo. Ya, ada di kota namanya Silo. Kemungkinan besar tabut Allah ini ada di Silo selama 369 tahun. Sampai ketika tabut Allah itu dibawa ke medan pertempuran di Ebenezer, ketika di zamannya Hofni Pinehas, tabut Allah ini dirampas oleh orang Filistin. Jadi ada di Silo itu selama lebih kurang 369 tahun, lama ya. Nah, kita bahas dulu Samuel. Ya, apa yang terjadi dengan Samuel? Samuel tidur di dekat tabut Allah. Yuk kita baca ayatnya ya.
yaitu 1 Samuel 3 ayat 3. 1 Samuel 3 ayat 3, di situ dikatakan, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Jangan heran Samuel ini mendengar namanya dipanggil oleh Tuhan. Samuel, Samuel. Jangan heran Samuel ini peka mendengar suara Tuhan. Kenapa? Dia terbiasa tidur di dekat tabut Allah. Dikatakan lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel, dia sedang apa? Tugasnya Samuel salah satunya selain membuka tutup pintu gerbang bait Allah, dia memastikan lampu di bait Allah itu jangan sampai padam, selalu minyaknya harus tersedia. Itu salah satu tugas Samuel. Dan apa yang terjadi dengan Samuel? Dia tidak pernah membiarkan satupun firman Tuhan itu gugur. Kalau kita mau cinta tabut Allah, seperti Samuel, tidurnya ada di dekat tabut Allah. Kalau kita mau cinta tabut Allah, apa yang akan kita alami? Kita akan menjadi seperti Samuel. Peka, katakan peka. Peka mendengar suara Tuhan. Taat menyampaikan firman Tuhan. Kita arahkan tangan kita ke Ibu Gembala ya. Kita berdoa buat Ibu Gembala ya. Yuk, kita semua berdiri ya. Kita mau arahkan tangan untuk Ibu Gembala. Di dalam nama Yesus, ini dalam nama Yesus, oleh kuasa, oleh bilur-bilur ini sudah sembuh, oleh bilur-bilur dan kuasa yang nyata. Di dalam nama Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki diberi kesembuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh bilur-bilur ini sudah sembuh, di dalam nama Yesus. Organ-organ tubuhnya sudah sembuh di dalam nama Yesus oleh kuasa-Mu Tuhan. Di sini dia bala-bala yang hanya semua sakit penyakit di dalam nama Yesus. Minta bilur-bilur kuasa Yesus terjadi atas hambamu ini, dan olehmu hambamu ini sudah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, silakan duduk. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Mau nggak kita punya kepekaan seperti Samuel? Jangan lupa kita mau bergaul dengan Tuhan. Tidur di dekat tabut Allah itu menggambarkan pergaulan dengan Tuhan yang sangat intim. Nah, sekarang kita lihat tokoh Hofni dan Pinehas. Kalau Hofni dan Pinehas ini berbanding terbalik dengan Samuel, beda jauh, beda banget dengan Samuel. Kalau Hofni dan Pinehas ini orangnya serakah, hidup dalam perjinahan percabulan, tidur dengan perempuan-perempuan di pintu gerbang, di depan pintu kemah pertemuan. Hofni Pinehas itu begitu serakah, dan mereka ini bukan orang-orang yang taat pada orang tuanya. Ditegur oleh orang tuanya nggak mau nurut, nggak mau taat. Apa yang terjadi pada saat mereka perang melawan Filistin? Hofni Pinehas yang dia juga adalah imam, mereka ini sebenarnya adalah imam juga. Jadi yang imam bukan cuma Imam Eli, Hofni Pinehas itu juga imam. Bisa kita lihat ya di 1 Samuel 1 ayatnya yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Artinya yang jadi imam tidak cuma Eli, anak-anaknya ini udah jadi imam, tapi kehidupan mereka ancur-ancuran. Ketika mereka perang, tabut Allah ini dibawa, mereka bukannya menang malah kalah. Bahkan tabut Allah ini dirampas oleh orang Filistin. Kenapa bisa gitu Bapak Ibu Saudara?
Karena Hofni Pinehas itu nggak punya kedekatan dengan Tuhan, hidupnya duniawi, hidupnya kedagingan, tetapi menjadikan tabut Allah itu seperti jimat. Dianggapnya tabut Allah itu jimat. Kalau pergi perang bawa tabut Allah pasti menang, ada tabut Allah kok. Ya, tabut Allah itu bukan jimat, sorry ya. Tabut Allah itu bukan jimat. Kalau kita nggak mau intim dengan Tuhan, jangan harap aku tak ke gereja biar aku diberkati. Aku tak berdoa biar doaku dijawab. Aku tak baca Alkitab biar Tuhan sayang sama aku. Tapi hatinya jauh dari Tuhan, tetap sehari-hari hidup dalam dosa. Kayak Hofni Pinehas, seorang imam, selalu masuk ke rumah Tuhan, selalu melayani umat Israel, mempersembahkan korban. Kelihatannya hidupnya hebat, secara rohani kayaknya wah luar biasa. Tapi hatinya jauh dari Tuhan, karakternya nggak melakukan firman Tuhan, lalu menjadikan tabut Allah itu seperti jimat. Seolah-olah kayak dibawa, kalau perang bawa tabut Allah itu pasti menang loh. Siapa bilang kalau kamu hidupnya jauh dari Tuhan? Firman Tuhan bilang tangan Tuhan tuh nggak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tuh nggak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan umatnya adalah apa? Dosa. Bukan berarti Tuhan tidak mau nolong Hofni Pinehas, bukan berarti Tuhan tidak mau kasih kemenangan ke orang Israel, tetapi yang membuat mereka kalah adalah dosa. Sama, Akan itu juga menyimpan barang-barang, menyembunyikan, padahal dilarang, semua harus ditumpas. Sama dia diumpetin di bawah tendanya. Akhirnya waktu bangsa Israel menyerang kota Ai, mereka kalah apa menang? Kalah. Jangan seperti Hofni Pinehas menjadikan tabut Allah itu seperti jimat. Aku tak bawa Alkitab di tasku waktu berangkat kerja, tapi nggak melakukan ya. Aku tak pakai kalung salib yang besar biar kata kalau aku dibawa salib gitu ya, tapi nggak melakukan firman. Percuma nggak? Percuma. Salib itu bukan jimat. Alkitab ini tak taruh di bawah bantal. Kalau aku tidur harus selalu dekat Alkitab. Nanti kalau ada setan tak tunjukkan Alkitabku. Hei Alkitab, setan, aku bawa Alkitab nih, aku bawa salib nih. Setan mah nggak takut itu, ya. Bukan jimat. Next, apa yang terjadi di area Filistin? Orang Filistin merampas tabut Allah. Lalu tabut Allah dibawa ke kuil dagonnya mereka. Karena apa? Memperlakukan tabut Allah tidak ubahnya, atau memperlakukan tabut Allah itu sama dengan dewa-dewa mereka. Jadi tabut Allah dibawa ke kuil dagonnya mereka. Apa yang terjadi? Patung dagonnya mereka jatuh. Pruk, gitu. Diberdiriin lagi sama mereka. Dibiarin. Besok paginya apa yang terjadi? Patung dagonnya jatuh lagi. Pruk, plus termutilasi. Lengannya lepas, kakinya lepas, patungnya terpotong-potong, ya kan? Baru mereka sadar, tabut Allah ini lambang hadirat Allah loh. Tabut Allah ini sering dibawa orang Israel kemana-mana loh. Bahkan mereka mengira tabut Allah inilah yang menyebabkan tulah-tulah di Mesir. Mereka nggak tahu sejarah. Karena waktu tulah Mesir itu tabut Allah belum ada. Tapi mereka mengira gara-gara tabut Allah inilah di Mesir terjadi tulah-tulah gitu ya. Karena mereka menganggap tabut Allah ini seperti dewa-dewanya mereka, seperti berhala-berhalanya mereka. Apa yang terjadi? Dibawa ke desa A, terjadi borok-borok, orang desa situ banyak yang mati. Dibawa ke desa B, tabut Allah ini banyak orang borokan-borokan, banyak yang mati. Kenapa? Mereka tidak tahu bahwa hadirat Allah Israel itu hadirat yang kudus. Gak bisa Tuhannya Israel itu diperlakukan sama seperti dewa-dewa, sama seperti berhala. Nah, jangan-jangan kita ada yang masih suka kedukun ya. Semoga nggak ada ya. Tuhan itu cemburu loh ya kalau kita suka mendoakan hati. Nggak boleh. Kalau Alkitab ya Alkitab aja. Doa kesembuhan ya doa kesembuhan aja. Nggak usah plus dukun, plus paranormal. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, lanjut. Di Bet-Semes, ketika orang Filistin itu borok-borok banyak yang mati, lalu mereka bilang udah deh tabut Allah ini kita kembalikan aja ke orang Israel. Nah yang terdekat dengan wilayah mereka itu namanya Bet-Semes.
Akhirnya tabut Allah itu singkat cerita dikembalikan ke Bet-Shemesh. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang Bet-Shemesh ketika lihat tabut Allah itu dikembalikan ke wilayah Israel? Wah, mereka senang ya, mereka senang. Lalu kereta yang dipakai untuk mengangkut tabut Allah itu dibongkar keretanya, kayu-kayunya itu dijadikan kayu api untuk mempersembahkan korban bakaran. Saya lupa ya, korban bakaran. Oh ya, 2 korban bakaran dan korban sembelian. Jadi lembu yang dipakai untuk mengirim tabut Allah sama kayu-kayunya itu lembunya disembelih, kayu-kayunya dijadiin kayu bakar. Mereka senang banget tabut Allah dikembalikan. Tapi sayangnya mereka sembrono. Tabut Allah dibuka tutupnya, dilihat-lihat kayak barang biasa. Padahal kan nggak boleh. Kalau mereka bukan imam, dan imam pun masuk ke ruang Mahkudus nggak boleh buka-buka tutup tabut Allah itu. Cuma datang aja di situ berdoa minta pendamaian atas bangsa Israel. Tapi ini orang Bet-Shemesh kemaruk ya. Gara-gara mereka merasa daerah kamilah yang dituju orang Filistin. Nih orang Filistin kasih persembahan emas, gambar tikus-tikus, gambar borok-boroknya mereka tuh dijadikan emas, lalu dikasih ke mereka sebagai kayak korban tebusan salah kayak gitu. Kami yang dapat emasnya mungkin gitu ya. Di Alkitab nggak ditulis, saya cuma membayangkan. Tabut Allah ada di tempat kami gitu. Terus dibuka, dilihat-lihat, matilah 70 orang. Kenapa bisa seperti itu? Terlalu meremehkan hadirat Tuhan. Terlalu menganggap hadirat Tuhan itu perkara yang sepele. Terlalu menganggap ibadah nggak usah latihan, nggak apa-apa. Ibadah nggak usah dipersiapkan, nggak apa-apa. Datang kepada Tuhan asal-asalan nggak apa-apa. Menganggap sepi hadirat Tuhan. Menganggap hadirat Tuhan itu ndak ada apa-apanya. Jadi mereka, wah gampang aja buka tutup, pengen lihat kepo-kepo dalamnya apa sih tabut Allah ini, dalamnya apa sih? Mungkin kalau zaman sekarang di foto-foto gitu ya, pakai Instagram gitu. Zaman sekarang ya, zaman itu belum ada gitu ya. Apakah kita kayak orang Bet-Shemesh ini, menganggap hadirat Allah itu candaan, menganggap hadirat Allah itu mainan, menganggap hadirat Allah itu gak serius? Bersukacitanya sih bersukacita ya, tapi kebablasan ya, bersukacitanya sampai bablas gitu ya. Baik, kita lihat apa yang terjadi di rumah Abinadab. Akhirnya karena ada 70 orang mati di Bet-Shemesh, tabut Allah ini dibawa ke rumah Abinadab. Di rumah Abinadab itu tabut Allah itu dijaga oleh anaknya yang bernama Eleazar. Lama tabut Allah itu di sana, setidaknya 20 tahun sebelum Samuel itu bangkit untuk mengajak bangsa itu bertobat kepada Tuhan. Jadi dalam 20 tahun tabut Allah di rumah Abinadab ini didiemin, gak diapa-apain. Dijaga aja sama Eleazar anaknya Abinadab ini, dijaga aja supaya nggak dibuka tutupnya, supaya apa? Kayaknya supaya aman. Tetapi nggak diapa-apain, nggak ditaruh di pusat pemerintahan yang saat itu ada di Silo. Ditaruhnya di mana? Di rumah Abinadab, yaitu di Kiryat Yearim. Nah, apakah kita itu seperti orang-orang Israel ini tidak meletakkan tabut Allah di Silo, tidak menjadikan tabut Allah yang utama, tidak menjadikan hadirat Allah itu sesuatu yang kita kejar, tidak menjadikan persekutuan dengan Tuhan itu sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita nantikan. Hari ini kayaknya ada yang kurang kalau aku belum baca Alkitab. Hari ini kayaknya ada yang aneh kalau kami nggak memuji Tuhan. Hari ini kok kayaknya ada sesuatu yang hilang kalau kita ini nggak bersaksi. Tapi kita ya udahlah, nggak apa-apa lah, sekali-sekali lah nggak baca Alkitab nggak apa-apa. Cuma minggu ini aja nggak ke gereja, nggak menghormati harus nggak masalah kan, nggak setiap minggu ya kan. Tidak menjadikan yang utama, cuma disimpan di pojok, dijaga aman titik. Berikutnya, kembali ke slide yang tadi. Akhirnya setelah 20 tahun berlalu, dalam 20 tahun itu ketika tabut Allah itu dijaga oleh Eleazar, bangsa Israel itu justru menyembah Allah asing dan para Asitoret. Nanti bisa Anda baca di 1 Samuel 7 ayat 2-3.
tabut Allah dijaga, tabut Allah ada, tapi mereka menyembah Allah lain, menyembah Allah asing. Lalu akhirnya Samuel bangkit dan berseru kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat, supaya mereka menyingkirkan dewa-dewa asing, supaya mereka menyingkirkan para Asitoret. Sehingga gara-gara bangsa Israel nurut sama Samuel, menyingkirkan dewa-dewa Asitoret, Tuhan membuat mereka menang melawan Filistin. Nah, jangan-jangan di dalam hidup kita ada berhala-berhala. Oh, di rumahku tidak ada patung, Bu Grace. Aku juga tidak pernah nyembah pohon. Berhala modern ya. Berhala modern itu nggak selalu berupa patung atau pohon ya. Berhala modern itu apa yang menjadi paling utama dalam hidup kita, menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang utama. Itu adalah berhala. Apakah game itu jadi berhalamu? Apakah handphone itu jadi berhala kita? Apakah uang itu jadi berhala kita? Apakah pekerjaan, talenta itu jadi berhala kita? Kita lanjut di zaman Saul. Di zaman Saul, tabut Allah dibiarin aja selama 40 tahun pemerintahannya Saul. Saul cuek, Saul gak peduli. Tabut Allah ada di Kiryat Yearim, didiemin aja, biarin aja deh. Tabut Allah mah gak usah dipindah ke Yerusalem, biar aja di sana. Aku gak urusan ada atau gak ada tabut Allah, gak ngaruh. Karena apa? Saul adalah orang yang acuh tak acuh terhadap tabut Allah. Apa yang terjadi dengan orang seperti Saul ini? Juga gak ada yang istimewa yang terjadi dalam hidupnya. Kalau kita acuh tak acuh terhadap tabut Allah, hidup kita akan gitu-gitu aja, gak ada yang istimewa. Next, kita lihat skandal Usa. Ketika Daud jadi raja atas seluruh Israel, apa yang dilakukan Daud pertama kali? Dia langsung pindahkan tabut Allah dari tempatnya tadi yang selama di Kiryat Yearim yang selama 40 tahun dicuekin oleh Saul itu, sama Daud dipindahin. Daud bermaksud memindahkan ke Yerusalem, tapi di perjalanan anak-anaknya Abinadab tadi, salah satunya bernama Usa, itu memegang tabut Allah ini karena tabut Allah ini dibawa pakai kereta, keretanya dibawa pakai lembu. Nah, lembunya ini tergelincir atau terplecok itu ya. Lalu tabut Allahnya miring. Lalu si Usa ini nahan tabut Allah itu supaya nggak jatuh. Dia teledor memegang tabut Allah. Tuhan marah, Tuhan menyambar Usa ini, akhirnya Usa ini mati. Daud ketakutan, trauma ya. Ternyata bawa tabut Allah itu tidak gampang. Sudah ada korban jiwa. Usa mati. Udah deh, rumah-rumah terdekat sini di mana? Oh ya, Obed-Edom. Ya udah, Obed-Edom, aku titip dulu ya tabut Allah ya. Titip di rumah kamu ya. Akhirnya tabut Allahnya nggak jadi dibawa ke Yerusalem. Mampirlah di rumah Obed-Edom. Ya. Apakah kita menjadi seperti Usa? Kenapa Usa itu dengan teledor memegang tabut Allah itu? Karena dia udah tiap hari lihat tabut Allah itu di rumahnya. Dia kan anaknya Abinadab. Sementara tabut Allah itu kan ada di Kiryat Yearim di rumahnya papahnya dia. Sehingga Usa ini tiap hari lihat tabut Allah. Akhirnya hadirat Allah itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Gak ada lagi yang istimewa. Tabut Allah bukan menjadi sesuatu hal yang spektakuler buat dia, tapi tabut Allah menjadi sesuatu hal yang biasa. Gara-gara biasa itulah dengan santainya dia pegang. Dia pegang, langsung Tuhan jamah, mati dia. Jangan gara-gara kita sering bertemu dengan hadirat Allah, akhirnya membuat kita jadi menganggap hadirat Allah itu enggak istimewa lagi. Jangan gara-gara kita sering berjumpa dengan Tuhan, membuat Tuhan itu enggak ada istimewa-istimewanya lagi. Akhirnya menjadi kayak kebiasaan aja. Doa ya hanya kebiasaan, baca Alkitab ya hanya kebiasaan, ke gereja ya hanya kebiasaan. Kebiasaannya bagus, baca Alkitab, doa itu kebiasaan yang bagus. Tapi kalau kita sudah nggak melakukannya dengan hati, itu bahaya. Akhirnya jadi hanya kebiasaan. Next, kita lihat di rumah Obed-Edom.
Obed Edom adalah orang yang cinta tabut Allah. Bahkan sampai tabut Allah udah dipindahkan dari rumah dia ke Bukit Sion, ke Yerusalem, Obed Edom ini tetap mau dekat sama tabut Allah. Dia akhirnya diberi tugas menjadi penjaga pintu gerbang. Dan Obed Edom ini salah satu orang yang ikut memuji Tuhan di dalam pondok Daud, kemah Daud yang disiapkan oleh Daud untuk tabut Allah itu berdiam. Obed Edom ini cinta tabut Allah, sehingga rumahnya Obed Edom ini dikatakan di Alkitab diberkati Tuhan. Anda mungkin pikir, aku juga mau diberkati Tuhan. Kalau gitu ibadahku tak tingkatkan. Kalau gitu aku kalau seminggu ibadah di gereja 2 kali, aku mau jadi 5 kali sekarang. Terus kalau baca Alkitab sehari sepasal, aku mau jadi 10 pasal sekarang. Gak boleh dibalik ya saudara. Ikut Tuhan bukan mencari berkatnya, tapi ketika kita mencari Tuhan sang sumber berkat, berkat itu gak usah dikejar, dia akan mengikuti kita dari belakang. Amin. Di dalam Mazmur 23 dikatakan seperti ini. Mazmur 23 Mazmur yang terkenal ya. Anda pasti tahu Mazmur 23 ya. Di situ dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ngikuti itu apa tuh? Ngintil. Ngintil. Kebajikan dan kemurahan itu tidak perlu kita kejar, itu ngintil. Halo. Bukan kita ngejar, ayatnya nggak berkata begini, kebajikan dan kemurahan belaka akan ku kejar seumur hidupku. Weh, capek ya kan? Kalau orang benar tidur aja diberkati Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat waktu orang benar lagi tidur. Bukan berarti kita nggak usah kerja ya, malas-malas tidur aja, bukan berarti gitu. Artinya susah payah nggak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dan jangan ingin menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini, kata firman Tuhan. Hidup kita bukan bertujuan supaya menjadi orang kaya, tapi tujuan hidup kita adalah mengejar Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, bikin Tuhan itu senang. Itu tujuan hidup kita. Amin. Kalau kita lakukan itu, berkat tuh gak usah dicari ngejar-ngejar dewek. Itulah yang terjadi dengan Obed Edom. Obed Edom itu cinta tabut Allah, cinta hadirat Allah, sehingga rumahnya diberkati. Gak boleh dibalik ya. Supaya aku diberkati, maka aku akan beribadah. Salah itu. Tapi karena aku beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan perintahkan berkat dalam hidupku. Amin. Kita lanjut next. Setelah Obed Edom, kita lihat akhirnya Daud mengalami kecemburuan rohani. Kecemburuan rohani itu gimana? Ya ampun, Obed Edom kok ya diberkati ya, tabut Allah ada di rumah dia, kok ya dia diberkati ya. Nggak bisa ini. Bukan berarti Daud iri sama Obed Edom, enggak. Tetapi tabut Allah harus dipindahin ke Yerusalem. Tabut Allah harus dipindahin ke kota Daud. Tabut Allah harus dipindahin ke Bukit Sion. Kenapa? Supaya yang diberkati tidak cuma Obed Edom tok, tapi yang diberkati adalah seluruh bangsa. Karena di Yerusalemlah kota, ibu kota Israel. Karena di Sion, di Bukit Sionlah tempat yang didambakan oleh Tuhan. Karena di kota Daudlah Daud rindu ada tabut Allah berdiam di sana. Supaya berkat Tuhan itu nyebar, tidak cuma ke Obed Edom tok. Bukan berarti Daud itu iri sama Obed Edom, bukan. Tapi Daud ingin berkat Tuhan itu menyebar sampai ke seluruh bangsa. Akhirnya tabut Allah dipindahin ke Bukit Sion. Tadinya waktu mindahin tabut Allah, lalu di jalan terjadi usamati itu, Daud juga sudah menari-nari. Lalu di pemindahan yang kedua dari rumah Obed Edom ke Yerusalem, Daud juga nari-nari lagi dikatakan dalam Alkitab. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Pertama kali memindahkan tabut Allah dari mana tadi ya? Lupa saya nama tempatnya. Dari Kiryat Yearim, pertama kali memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim, itu Daud pakai cara-cara kafir. Dia pakai kereta, dia pakai lembu. Itu adalah cara yang dipakai oleh orang Filistin waktu mengembalikan tabut Allah dari Filistin ke Israel. Daud pakai cara-cara yang dianggap pada zaman itu paling top. Daud pakai cara-cara yang dianggap pada zaman itu paling mentereng. Daud pakai cara-cara yang dianggap paling modern, gitu ya. Padahal itu bukan caranya Tuhan. Halo, Tuhan kasih tahu di kitab Imamat, tabut Allah itu harus diusung di atas bahunya para imam.
bukan dinaikkan kereta, bukan ditarik pakai lembu, tapi harus diusung di atas bahu imam. Daud langsung koreksi diri. Kenapa ya sampai terjadi prahara, usah mati di perjalanan, disambar sama Tuhan ya? Pasti ada yang salah ini. Kenapa sampai bisa tergelincir ya? Itu lembu-lembunya, keretanya ya. Lalu Daud koreksi diri. Ada yang salah ini. Caranya bawa tabut Allah itu sudah ada aturannya sendiri. Nggak boleh bikin aturan sendiri. Tuhan sudah punya aturan. Nah, seringkali kita juga seperti itu. Hadirat Allah itu musiknya harus keren, alat musiknya harus yang 20 juta. Hadirat Allah itu gitarnya itu harus yang harga 10 juta. Hadirat Allah itu gedungnya yang harus 5 lantai. Hadirat Allah itu yang parkirannya 20 hektar gitu ya. Hadirat Allah itu harus yang lantainya ini keramiknya yang dari emas gitu ya. Hadirat Allah itu yang pendetanya harus 20 orang gitu ya. Enggak seperti itu. Musik Anda sederhana, tetap Tuhan bisa hadir. Amin. Kita nyanyi di kamar mandi pun enggak pakai musik, tetap Tuhan bisa hadir. Amin. Kita ibadah suami istri anak-anak di rumah kadang enggak pakai musik pun Tuhan bisa hadir. Hadir. Tuhan itu enggak dibatasi oleh cara-cara manusia. Bahkan si perempuan Samaria ini bilang, oh kalau menyembah Tuhan itu harus ke gunung ini, harus ke gunung itu. Benar enggak? Tuhan bilang, bukan di gunung ini, bukan di gunung itu. Penyembah benar akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh. Artinya kalau Allah itu ada roh, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada tempat tertentu di mana kita nggak bisa berdoa enggak? Nggak ada. Di mall kita bisa berdoa nggak? Bisa. Di pasar kita bisa berdoa nggak? Bisa. Sambil jemur baju, sambil goreng tempe bisa nggak? Bisa. Karena Allah itu roh. Jadi yang kita lihat di sini, Daud memindahkan tabut Allah ke Bukit Sion. Yuk kita lihat satu ayat terakhir di Mazmur 132. Yuk kita buka Mazmur 132. Mazmur 132 ini saya yakin ditulis oleh Daud. Dan di dalam Mazmur 132 ini dicatat satu-satunya kata padang Ya'ar. Di seluruh Alkitab kata padang Ya'ar cuma ada di pasal ini. Dan satu-satunya kata tabut Allah juga cuma ada di ayat ini di seluruh kitab Mazmur. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayatnya yang ke-1. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah. Daud pernah bernasar kepada Tuhan ya, dan telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Ya'ar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatan. Kata tabut cuma satu-satunya di ayat ini di seluruh Mazmur. Kalau kata padang Ya'ar tadi, satu-satunya ayat ini di seluruh Alkitab. Apa itu padang Ya'ar? Padang tempat di mana Daud menggembalakan kambing domba. Bethlehem itu terlalu luas, mana yang spesifiknya, yang khusus namanya, yang nyelempetnya itu di mana? Di padang Ya'ar. Di padang Ya'ar inilah Daud bernasar sama Tuhan, aku tidak akan tinggal di tempat yang enak, tidak akan tidur nyenyak kalau belum mendirikan rumah untuk tabut kekuatan. Disinilah dikatakan ayat 13, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Daud yang intim dengan Tuhan, Daud bisa tahu bahwa Tuhan itu kepengen rumah Tuhan didirikan di Bukit Sion. Sion itu artinya apa? Sion itu artinya tanah kering.
Ayo jadikan hati kita tanah kering yang selalu haus akan air. Jadikan hati kita tuh tanah kering yang selalu haus akan hadirat Tuhan. Jadikan hati kita nih Sion, tanah kering yang selalu mendambakan Tuhan di dalam hidup kita. Yang paling akhir sekali, next kita lihat, yaitu Uria. Uria adalah suaminya Batsyeba. Kita sering dengar Uria. Dan Uria, nama Uria yang banyak pribadi bernama Uria ya, tapi yang Uria suaminya Batsyeba itu disebutkan dalam PLPB banyak 28 kali. Tetapi walaupun namanya sering disebut dalam Alkitab, kalimat yang keluar dari bibir Uria itu cuma satu kalimat yang dicatat dalam Alkitab. Nah, satu kalimat saja kata-kata Uria, dan pertama kali dia mengucapkan kalimatnya, kata-kata pertamanya adalah tabut Allah. Uria adalah orang Het, tapi dia cinta tabut Allah. Terakhir ke perenungan buat kita, next. Setelah perenungan ini saya ajak suami saya akan nyanyi solo buat kita semua. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi seperti Musa, intim dengan Tuhan, setia dalam segenap rumah Tuhan? Apakah kita mau menjadi seperti Yosua, menyediakan diri untuk dituntun oleh Tuhan? Apakah kita mau menjadi seperti Samuel, tidur di dekat tabut Allah sampai dia mendengar suara Tuhan memanggil namanya? Apakah kita mau seperti Hofni dan Pinehas, jadiin tabut Allah, nah ubahnya seperti jimat? Apakah kita memperlakukan tabut Allah seperti orang Filistin yang hanya tidak ubahnya menjadikan tabut Allah itu enggak beda dengan berhala-berhala mereka? Apakah kita mau menjadi seperti orang-orang Bet-Semes yang sembrono, kelewatan, menganggap hadirat Tuhan itu sepele? Apakah kita mau menjadi seperti orang Kiryat Yearim, tabut Allah dijaga dengan baik, tapi di saat yang sama mereka menyembah berhala? Apakah kita mau menjadi seperti Saul, acuh tak acuh, cuek terhadap tabut Allah sehingga hidupnya pun enggak ada yang istimewa? Ataukah kita mau menjadi seperti Usa, saking biasanya dengan hadirat Allah sampai dia sembrono memegang tabut Allah itu? Apakah kita mau menjadi seperti Obed-Edom yang begitu cinta tabut Allah dalam hidupnya, menyembah Tuhan dalam ketulusan? Apakah kita mau menjadi seperti Daud, menganggap cara-caranya adalah cara-cara yang terbaik, menganggap yang namanya mengusung tabut Allah itu harus dengan cara-cara yang modern dan paling keren, lupa bahwa Tuhan itu punya cara-cara sendiri? Apakah kita mau seperti Daud, mengubah cara kita yang lama kembali kepada cara Tuhan dan menempatkan tabut Allah di kemah Daud, menempatkan tabut Allah di Bukit Sion, menempatkan tabut Allah di pusat pemerintahan? Dan Daud mengatur di depan tabut Allah itu ada 24 jam non-stop puji-pujian dalam sehari. Apakah kita mau menjadi seperti Uria? Gak banyak ngomong, satu kalimat tok, tapi kata pertama yang dia ucapkan adalah tabut Allah. Begitu cintanya Uria ini terhadap tabut Allah. Baik, kita nanti suami saya akan memuji Tuhan, dan setelah itu dia akan memimpin kita dalam doa.